wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki ayat 6 surah Al-Infitar. Pada pertemuan yang lalu Allah sudah membuat syarat-syarat. Artinya manusia itu kapan dia teringat kepada masa lalu dia, kapan dia teringat kalau dia belum melakukan suatu amal ibadah. Jadi Allah menjelaskan di sini tatkala nanti kiamat, tatkala dia dibangkitkan dari kubur, baru dia teringat, kata Allah. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam surah lain, itu manusia teringat kepada Allah itu pada dua hal. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Jadi yang pertama ketika sakratul maut, baru dia teringat amal-amal ibadah atau dosa-dosa yang sudah dia buat. Kemudian dia baru teringat juga qaddamat wa akharat. Akharat ini apa? Yang belum dia lakukan. Puasa yang belum dia lakukan, sedekah yang belum dia lakukan, ini belum dia lakukan. Kalau tadi dia teringat maksiat, kemudian dia juga teringat sesuatu hal yang belum dia lakukan. Itu satu. Yang kedua, teringatnya kapan? Ketika tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baru teringat qaddamat wa akharat. Yang sudah dia lakukan daripada maksiat-maksiat dan yang belum dia lakukan. Itu teringatnya nanti di padang mahsyar. Sekarang kita lanjutkan ayat 6 surah Al-Infitar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan. Ini kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah yang dikarang oleh Abi Al-Askari, Abi Hilal Al-Askari. Jadi beliau mengatakan, bukan beliau saja, ada juga di dalam kitab Daqaiqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani. Itu al-insan dengan an-nas itu berbeda. Kalau al-insan itu lebih identik kepada hal-hal yang negatif. Ini kalau al-insan. Tetapi kalau an-nas itu hal-hal yang positif. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, innal insana khuliqa halu'ah. Itu insan itu negatif. Jadi artinya manusia sedemikian apa diciptakan oleh Allah dalam keadaan keluh kesah, susah, gelisah. Itu kan negatif, ya. Tapi tatkala Allah mengatakan dengan Al-Qur'an itu hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Itu an-nas itu mengarah kepada yang positif. Malikin nas, itu yang positif. Ilahin nas, juga hal-hal yang positif. Tetapi kalau al-insan itu hal-hal yang negatif, dimanapun letak ayatnya. Ya, termasuk di sini, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Artinya yang diajak dialog Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang yang patuh, tidak. Ya, insan itu dia sudah keluar dari jalurnya. Ini kalau al-insan, tidak patuh lagi. Maka seperti ayat innal insana khuliqa halu'ah. Manusia diciptakan keluh kesah oleh Allah, susah dia. Kecuali orang yang salat. Orang yang salat tidak susah. Ini artinya orang yang sudah keluar dari jalur, setiap ada problem dia selalu susah. Dalam hidupnya selalu susah. Tidak ada rezeki susah, ada rezeki pun susah. Tidak punya anak dia susah, punya anak makin-makin lebih susah lagi. Jadi artinya hidup dia penuh dengan kesusahan. Maka Allah mengatakan kecuali orang-orang yang salat, menjaga waktu salatnya. Maka orang yang menjaga waktu salatnya, dia tidak pernah susah. Makanya ini identik kepada al-insan itu makna negatif. Nah, ini begitu juga. Ya ayyuhal insan,
ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Ini ada beberapa pemahaman di sini. Jadi para ahli tafsir itu ada salah satunya Imam Al-Qurtubi. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Kenapa kamu itu lupa kepada Allah gara-gara digoda oleh syaitan ya? Apa yang menyebabkan kamu itu lupa kepada Allah? Jadi beliau mengatakan yang menyebabkan manusia lupa itu syaitan, sehingga dia tidak salat, tidak beribadah, lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Al-Qurtubi mengatakan gharraka itu yang menyebabkan kamu itu lupa, yang menyebabkan kamu lalai itu adalah syaitan. Tapi kalau kita merujuk ke dalam kitab Sirajul Talibin, Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jadi semuanya bukan sama syaitan sebenarnya, bukan sama syaitan. Jadi yang menyebabkan seorang malas ibadah itu ada 4. Jadi artinya yang pertama, kita lalai, lengah, malas beribadah, susah beribadah. Jadi bukan gara-gara syaitan saja. Ini sebagian kita selalu menyalahkan syaitan. Sedikit-sedikit sudah syaitan. Kenapa tidak salat jamaah? Syaitan menggoda saya. Kenapa tidak bangun tengah malam? Syaitan. Susah sekali dia. Syaitan menggoda saya. Kenapa tidak khusyuk dalam ibadah? Syaitan. Sayang syaitan. Sedang duduk-duduk kayak duduk syaitan. Artinya dia tidak ada, ini sudah kita macam-macam sedikit-sedikit sudah syaitan. Padahal dia kadang-kadang tidak mengganggu. Jadi makanya kata Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab beliau Minhajul Abidin sudah disyarah oleh kitab Sirajul Talibin, sehingga pembahasannya itu luas sekali, sudah disyarah oleh kitab Sirajul Talibin. Apa kata beliau? Yang membuat manusia itu malas beribadah itu yang pertama ad-dunya. Dunia itu apa? Ada semua di situ. Apakah harta di situ, apakah jabatan dan lain sebagainya. Seseorang kadang-kadang lalai dalam ibadah salat gara-gara hartanya, gara-gara jabatannya. Dia sibuk dengan hartanya. Ini kita ingin salahkan syaitan, padahal kita sibuk sendiri dengan harta kita. Kita sedang salat berjamaah, kita baru beli mobil baru. Allahu Akbar. Tiba-tiba di luar suara alarm. Ini tuh. Tang-tang alarm uploadannya mentong tang. Mobil saya dicuri, mobil saya. Akhirnya dia membatalkan salatnya, dia keluar. Bukan mobil saya. Mobil dia itu sudah mengganggu dia ketika dia melakukan ibadah salat. Hartanya sudah mengganggu dia. Jadi kita jangan menyalahkan syaitan selalu. Maka Qarun, dia bisa digoda oleh hartanya sehingga dia lupa beribadah. Ini Qarun dia. Sampai-sampai zakat pun dia tidak bayar zakat. Ini yang pertama. Yang kedua, al-khalqu. Khalqu itu makhluk, teman sejawat kita. Makanya teman kita itu ada andil besar supaya kita tidak beribadah. Makanya seorang itu kita harus lihat dulu siapa yang kita interaksi dengan siapa, kita bergaul dengan siapa. Kalau ada orang bergaul dengan orang yang tidak salat, anak harap itu mayang ya. Kalau ada orang bergaul dengan orang-orang saleh, paling enggak keberkahan akan datang sama dia. Lihat dulu dia dengan siapa bergaul. Jadi makanya kalau bergaul dengan orang tidak salat, maka jangan pernah harap dia bisa salat. Bergaul dengan orang yang tidak baik, maka dia akan digiring kepada yang tidak baik, digiring kepada malas beribadah. Maka jangan salahkan syaitan ya. Ini yang salah siapa? Teman kita sendiri. Salah itu apa? Salah itu apa? Ibadah. Rasulullah aja umur 63 tahun meninggal, wafat. Kita masih berapa puluh tahun, masih lama, nanti bisa bertobat. Kalau habis kebekah meninggal ya, waktu tobat tidak ada, apa-apa tidak ada. Ini kedua. Yang ketiga baru syaitan. Ya, syaitan memiliki andil yang ketiga. Maksud yang ketiga apa? Kedua dari atas, ketiga dari bawah. Maka syaitan ini dia pun cuma mengajak saja, tidak memaksa manusia. Tidak dia pegang tangan manusia, tidak. Dia mengajak saja. Jangan sholat dulu, nanti sebentar lagi. Tapi bisa kita antisipasi ini. Bagaimana antisipasinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak ada. Maka ketika kita mau tidur begitu juga, kita disuruh baca doa. Bahkan iblis pernah mengatakan kepada Abi Hurairah. Jadi ketika iblis berubah wujud menjadi manusia dan dia ditangkap oleh Abi Hurairah karena mencuri makanan sampai 3 kali, Pak.
ketika kalian tidak dilepas lagi oleh Abi Hurairah. Apa kata iblis atau setan? Setan itu anaknya iblis. Apa kata setan atau kata iblis? Lepaskan saya ajarkan kepadamu sesuatu hal yang luar biasa dan ditakuti oleh setan. Abi Hurairah tidak percaya, tidak percaya saya. Percayalah kepada saya, kata setan tadi. Ketika kamu tidur, idza awaita ila firashika, kata setan, bacalah ayat kursi. Ini yang membuat setan itu tidak mau mendekatimu sehingga dia kembali keesokan harinya. Akhirnya dilepaskan pemuda tadi. Sebenarnya dia itu adalah setan. Akhirnya keesokan harinya Abi Hurairah bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, selama 3 hari saya diganggu oleh pencuri ya Rasulullah. Hari pertama saya ikat, hari lepas lagi, saya lepaskan. Hari kedua begitu juga, hari ketiga tidak saya lepaskan lagi. Dan dia berjanji akan mengajarkan saya sesuatu hal yang memberikan manfaat kepada saya. Apa itu kata Rasulullah? Dia ngomong, kalau saya mau tidur hendaklah membaca ayat kursi. Apa kata Rasulullah? Betul yang dia ngomong. Dia adalah syaitan. Jadi kalau kamu baca ayat kursi ketika tidur, syaitan tidak akan pernah mendekatimu kecuali keesokan harinya dia balik lagi kembali kepadamu, kata Rasulullah SAW. Ini syaitan. Tapi dia cuma mengajak saja, mengajak, tidak memaksa. Yang pertama, ya, yang keempat dari bawah, tetapi yang pertama dari atas, yang memiliki yang paling dominan membuat manusia malas beribadah. Yang membuat manusia itu berbuat maksiat, ini paling tinggi ini. Apa itu? Nafsunya. Ya, nafsunya. Makanya iblis itu, setan itu pandai dia. Dia mempergunakan 3 fasilitas ini supaya manusia lengah. Dia mempergunakan dunia ini untuk menggoda manusia. Dia mempergunakan harta ini untuk menggoda manusia. Dia mempergunakan makhluk teman sejawat kita untuk menggoda manusia itu. Dia mempergunakan hawa nafsu kita untuk menggoda kita untuk tidak beribadah. Ya. Jadi hawa nafsu itu kalau bangun tengah malam kecenderungannya kan tidur saja Pak, tidur saja. Ketika kita malas itu, hawa nafsu kita menuntut untuk tidur, disitulah setan juga tidurlah. Betul kata hawa nafsu, tidur saja. Tetapi dia tidak ada andil besar di situ. Yang ada andil besar adalah hawa nafsu kita sendiri. Makanya nanti ada hawa nafsu lawamah. Lawamah itu apa? Ketika seorang masuk ke dalam neraka, dia akan mencaci maki nafsunya sendiri. Dia akan mengatakan kepada nafsunya sendiri, dulu kenapa tidak salat? Kenapa tidak puasa? Kenapa berbuat ini? Kenapa berbuat itu? Dia akan mencaci nafsunya sendiri. Ini sebagaimana yang syaitan katakan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan caci maki saya, kata syaitan, caci maki nafsumu sendiri. Nafsumu yang punya andil besar ketika kamu malas beribadah. Nafsumu punya andil besar ketika kamu tidak mau bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salahkan saya, kata syaitan dan iblis. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna gharraka bi rabbikal karim. Ini versi tafsir Al-Qurtubi. Versi tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu itu lengah sehingga kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa yang menyebabkan kamu itu lengah sehingga kamu kufur kepada Allah? Kenapa kamu tidak mau beribadah kepada Allah? Apa alasanmu tidak mau beribadah kepada Allah? Ini kalau kita ada yang tidak puasa, itu kalau Allah tanya kepada personal pribadi, alasan kamu untuk tidak berpuasa itu apa, kata Allah? Alasan kamu tidak salat itu apa sebenarnya? Padahal yang menciptakan kamu itu saya, kata Allah. Yang memberikan rezeki kepada kamu itu saya. Semuanya saya. Apa alasan? Ini seperti orang tua tanya kepada anaknya, alasan kamu itu mendurhakai saya apa itu, kata orang tuanya. Kenapa lari dari rumah? Kenapa tidak mau mendengar saya? Apa alasanmu untuk tidak mendengar saya? Yang melahirkan kamu itu saya. Kamu tinggal bersama saya. Ya. Ini sama ketika Fir'aun laknatullah itu didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal Fir'aun sebelumnya kan terus mengincar-ngincar Nabi Musa alaihissalam dan membunuh sudah ribuan bayi yang dia bunuh untuk mengincar Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun laknatullah, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Akhafu ayyaqtulun. Saya takut mereka akan membunuh saya, ya Allah. Kalla, tidak, kata Allah. Saya melihat apa yang kamu lakukan. Saya terus pantau apa yang kamu kerjakan. Pergi saja kamu. Maka ketika Nabi Musa menghadap Fir'aun laknatullah, apa kata Fir'aun? Kamu mau mendakwahi saya?
Kamu besar sama saya. Kamu saya kasih makan kamu. Kamu yang mengayomi kamu saya. Ya, nih, Pak. Ya gitu. Apa alasan kamu itu ingin dakwahi saya? Ya. Ini Fir'aun marah dia didakwahi, Pak. Karena waktu itu Fir'aun mengatakan saya adalah ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan selain saya. Ya. Jadi makanya dia mengatakan wa hadhil anharu tajri min tahti. Sungai Nil ini dia berjalan seperti apa yang saya perintahkan. Kalau saya tutup sungai Nil ini maka habislah semuanya. Ini seperti yang beberapa tahun yang lalu yang dilakukan oleh Ethiopia. Sungai Nil itu kan melalui Mesir, Pak. Mesir, Sudan, Ethiopia, terus ke bawah. Akhirnya Pak, Sungai Nil dibuat bendungan Aswan oleh Aswan ya, oleh Ethiopia, ditutupnya air itu. Yang marah bukan Mesir, yang marah bukan Sudan, tetapi yang marah Amerika. Karena sudah mengganggu perekonomian Amerika. Ya, ini Pak. Jadi artinya Ethiopia ingin mengatakan ini Sungai Nil bisa kami kontrol ini. Kalau kami tutup, maka yang lain tidak dapat. Maka kalau kami ingin bisa kami setel di sini. Maka yang marah sekali Amerika Serikat. Yang dilakukan oleh Ethiopia ini dilakukan juga oleh Fir'aun laknatullah. Jadi Fir'aun mengatakan wa hadhil anharu tajri min tahti. Ini Sungai Nil ini itu berjalan atas perintah saya. Maka kalau dibuat bendungan, Pak, ditutup, maka air tidak akan mengalir ke Sudan dan ke Ethiopia. Maka ketika itu Fir'aun mengatakan sayalah Tuhan kalian. Jadi makanya ketika Nabi Musa mendakwahi, Fir'aun mengatakan alasan kamu apa mendakwahi saya? Kamu besar dari sini, saya membesarkan kamu. Kamu besar di kerajaan, kamu makan yang apa saya berikan? Ya, tidak ada alasan kamu mendakwahi saya. Ya, begitu. Jadi ini begitu juga. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ini kalau versi Ibnu Abbas. Apa yang menyebabkan kamu itu lengah sehingga kamu kufur kepada Allah? Kamu tidak mau beribadah kepada Allah. Apa alasannya? Mana ada alasan? Dulu kenapa kita mengakui Allah Subhanahu wa taala ketika di alam roh? Ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah saya menciptakan kamu? Bukankah saya menjadikan kamu? Bukankah saya memberikan nikmat kepadamu? Dijawab oleh roh, qalu bala. Betul ya Allah. Tapi kenapa ketika kamu itu menyatu dengan tubuhmu, kamu lupa kepada saya? Kamu tidak mau beribadah. Apa alasannya kata Allah? Hancur aja jawab, Pak ya. Tidak bisa jawab kita, Pak. Diam saja. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir apa kata beliau? Ini kalimat ini adalah kalimat tahdid. Tahdid itu ancaman, Pak. Lihat kalian kata Allah. Kalian gitu, lihat ya katanya. Nikmat sudah saya berikan, kalian lupa sama saya. Sudah saya ciptakan kalian lupa kepada saya. Saya matikan kalian juga, saya hidupkan kalian juga, kalian lupa kepada saya. Berarti ini ayat ancaman ini, Pak. Tapi kalau di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh At-Tantawi, apa kata beliau? Ini litanbih. Tanbih itu peringatan. Jadi memperingatkan manusia untuk hati-hati sama dunia. Hati-hati sama makhluk, hati-hati sama syaitan, hati-hati sama hawa nafsu yang berdegah-degah. Yang membuat kita malas beribadah empat ini. Jadi makanya ketika kita malas ibadah, jangan kita salahkan orang lain saja, tidak. Ini salah si fulan, saya tidak mau ibadah, tidak. Yang paling dominan itu adalah hawa nafsu kita, Pak. Kecenderungan kita untuk berbuat maksiat, kecenderungan kita untuk tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah roh itu menyatu dengan tubuh. Padahal sebenarnya roh itu cenderung untuk mensyukuri nikmat Allah, cenderung untuk taat kepada Allah. Buktinya mana? Ketika roh itu sebelum menyatu dengan tubuh, dia mengakui keberadaan Allah. Ketika dia akan keluar dari tubuhnya, dia juga mengakui keberadaan Allah. Kapan dia itu tidak mengakui Allah? Ketika sudah menyatu dengan tubuhnya. Ya. Ketika itu manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan fasilitas tubuhnya, diberikan fasilitas ini, diberikan fasilitas itu. Apakah membuat dia makin teringat kepada Allah atau tidak? Makanya ada dua manusia nanti, Pak. Ada yang kufur, ada yang bersyukur ya. Ada yang kufur kepada Allah, kufur kepada nikmat, ada yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ada yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang yang terus berbuat jahat terus, ada juga orang yang berbuat baik terus. Jadi artinya kecenderungan-kecenderungan ini ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatukan roh itu dengan tubuhnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ada versi tafsir lain. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ini sudah versi tafsir kedua, sekarang tafsir yang ketiga. Gharra itu terperdaya artinya.
Apa yang menyebabkan kamu terperdaya? Ya, lupa. Lupa kepada apa? Lupa kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lupa kepada nikmat Allah? Bukti kita lupa kepada nikmat Allah, alhamdulillah saja tidak kita ucapkan. Ya. Jadi sebenarnya kalau alhamdulillah itu dalam kondisi apapun. Alhamdulillah itu bukan dalam kondisi yang positif saja, bukan senang saja, susah juga alhamdulillah. Ketika diberikan rezeki oleh Allah, alhamdulillah. Ketika kita butuh duit, butuh ketenangan, butuh sehat, butuh ini, kita minta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah. Tetapi tidak besar kemungkinan juga kita juga diberikan musibah oleh Allah. Ketika diberikan oleh Allah, kita juga alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan penyakit kepada saya. Ini sebagai obat pelajaran bagi saya. Kalau tidak Engkau sakitkan saya, mungkin saya tidak akan pernah lagi teringat sama anak saya. Anak saya tidak akan pernah mengunjungi saya. Tapi ketika saya sakit, anak saya pulang ke rumah. Ketika saya sakit, tetangga-tetangga saya sudah mulai baik dengan saya, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Karena di balik di balik musibah itu ada rencana Allah yang lain. Karena ada seseorang itu, dia ketika hidup kita ceramahi tidak bisa jadi obat, tidak bisa datang petunjuk untuk dia. Kita ceramahi dia, kita berikan Al-Quran kepada dia, kita ajarkan ini, ajarkan itu, tidak bisa jadi obat untuk dia. Kapan bisa jadi obat? Ketika anaknya meninggal dunia, dia diberikan musibah oleh Allah. Dengan meninggalnya anaknya, ini dia berubah, otomatis berubah, semuanya berubah. Dia sudah mulai salat, sudah mulai beribadah. Makanya setiap musibah itu ada suatu hal yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang. Jadi makanya Nabi Isa alaihissalam itu di dalam kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhani, ada terjadi dialog antara kaum Hawariyun dengan Nabi Isa alaihissalam. Apa kata kaum Hawariyun? Wahai Isa, wahai Nabiullah Isa, ya Ruh Allah, kata Hawariyun. Ridha itu apa sebenarnya? Ya, apa kata Nabi Isa alaihissalam? Yang dimaksudkan dengan ridha, kamu ridha terhadap keputusan Allah, apakah keputusan itu baik atau jelek bagimu? Dua-dua ridha kamu. Ketika diberikan keputusan baik oleh Allah, alhamdulillah ya Allah, sudah Kau berikan jalan keluar kepada saya ya Allah. Ketika diberikan yang jelek oleh Allah, itu juga jalan keluar. Ya seperti ketika jalan keluar, meninggalnya anak, hilangnya harta dan lain sebagainya, menjadi jalan keluar bagi kita untuk dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Isa mengatakan, orang yang ridha itu selalu tersenyum. Ketika diberikan rezeki dan nikmat oleh Allah, dia tersenyum. Begitu pula ketika diberikan musibah oleh Allah, dia juga tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena dia tahu musibah ini berasal dari Allah. Karena dia tahu dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Jadi Allah itu kalau mencintai seorang hamba, itu pasti diuji hamba itu. Jadi diuji. Makanya kita ketika diuji oleh Allah, apa saja diuji, itu harus ada terus di dalam mindset kita dan di dalam hati kita, Allah sedang mencintai kita. Ya, ini kalau diuji. Jadi jangan berpikiran negatif dulu. Ketika diuji oleh Allah, Allah tidak sayang lagi sama saya. Ya, selalu hal-hal negatif. Padahal semuanya hal positif. Semuanya kembali kepada kita. Kenapa seorang berubah? Karena diuji, setelah diuji baru dia berubah. Dulu tidak pernah berubah dia. Dulu dia orang bakhil, orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Tapi ketika diberikan penyakit sedikit oleh Allah, ya, maka seperti pertemuan kita beberapa hari yang lalu, jangan pernah tanya nikmat sehat sama orang sehat. Nggak tahu dia. Tanya sama orang sehat, apa nikmat ini? Nggak tahu dia. Kenapa? Karena dia belum sakit nih. Kalau ingin tanya nikmat sehat, tanya sama orang sakit. Kalau ingin tanya nikmat jantung, bagaimana jantung itu berharga sekali, tanya sama orang yang sudah bermasalah jantungnya, yang sudah dia pasang ring di jantungnya. Coba tanya sama dia, bagaimana nikmat jantung? Waduh, luar biasa jantung. Yang bisa dia cerita sama kita sejam, 2 jam, bahkan 1 hari dia cerita sama kita. Bagaimana nikmatnya jantung? Ingin tahu nikmatnya ginjal, tanya orang yang sudah gagal ginjal, orang yang cuci darah seminggu 2 kali, sama mereka tanya. Jangan tanya sama orang yang sudah diberikan nikmat fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu apa-apa dia. Bagaimana sehat itu? Biasa saja sehat itu. Tapi coba orang ini diberikan sakit oleh Allah, ketika itu baru dia tahu nikmat Allah. Rupanya berharga sekali mata ini, berharga sekali kaki ini, baru dia tahu kaki itu berharga. Ada seorang jamaah, jadi sebelumnya beliau tidak pernah, jaranglah salat jamaah. Ini sudah lama kejadian, sudah lama, beliau pun sudah tidak ada lagi.
Kemudian setelah itu saya memberikan kajian di situ, beliau datang, saya lihat kok dengan tongkat sudah, kakinya sudah tidak ada lagi sebelah, sudah diamputasi. Beliau menangis terus, apa cerita sama saya? Rupanya kaki itu berharga sekali, kata beliau. Dulu waktu saya tidak ada kaki, tidak pernah saya seperti ini. Ya, baru teringat beliau hal ini ya, harganya kaki itu. Sekarang saya berusaha semaksimal mungkin untuk terus pergi ke masjid. Semasa kaki saya masih berfungsi satu lagi. Akhirnya dua-dua tidak berfungsi lagi, Pak, sehingga beliau meninggal dunia. Ya. Jadi artinya kalau ingin tanya nikmat kaki, bagaimana berharganya kaki, tanya sama orang yang sudah diamputasi kakinya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya Allah memberikan musibah kepada dia, dia baru teringat nikmat. Ya, ketika diberikan musibah. Coba tidak pernah diberikan musibah oleh Allah, tidak pernah teringat dia nikmat itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna magharraka bi rabbikal karim. Ya. Apa yang menyebabkan kamu itu terperdaya? Kalau kita lihat di dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan hatta asaitahu. Kenapa kamu itu sudah diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diayomi oleh Allah, dijaga oleh Allah, kenapa kamu masih bermaksiat juga kepada Allah? Ya. Jadi maksud bermaksiat tidak ibadah, tidak salat, masih ngomongin orang lain, masih ngambil punya orang lain, masih makan haram. Kita buat apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa masih kamu buat, kata Allah? Kenapa tidak mau mendengar perintahku? Ya, ini versi tafsir Imam Jalalain. Jadi nanti Bapak rakum sendirilah bagaimana itunya. Mau pilih yang mana? Sebenarnya kalau ingin bukan pilih sebenarnya, gabung semuanya. Ya, gabung semuanya. Jadi pengertian magharraka bi rabbikal karim dari pertama kita gabung semuanya, kita rangkai-rangkai sendiri semuanya. Karena beda-beda, kenapa bisa beda? Ada yang bertanya nanti, kenapa tafsir itu kok bisa berbeda-beda? Al-Quran kan satu, pemahamannya kok bisa beda-beda? Bukan pemahamannya beda, tetapi sudut pandang orang yang ahli tafsir itu yang berbeda. Dan penafsir itu tidak pernah menyalahkan penafsir yang lain. Kalau ada seorang penafsir yang dia adalah pakar hadis, maka dia sesuai dengan kapasitas dia sebagai pakar hadis. Ketika dia menafsirkan Al-Quran, maka hadis-hadislah yang dia keluarkan. Nanti ada seperti Imam Ibnu Katsir. Beliau nanti hadis di situ ada juga, cerita ada juga, ayat Al-Quran ada juga. Ya, makanya kenapa Imam Ibnu Katsir itu salah satu tafsir yang direkomendasikan, karena banyak di situ ya. Hadis ada di situ, tafsir juga, Al-Quran juga ada, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Riwayat-riwayat juga ada di situ. Ya. Nanti beda lagi dengan Imam Al-Qushairi. Kadang-kadang beliau tidak ada hadis di situ. Beliau sesuai dengan kapasitas ilmu beliau. Beliau sebagai seorang ahli sufi, tasawuf. Maka Al-Quran itu ditafsirkan menurut sudut pandang beliau sebagai ahli sufi. Sama seperti Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ya. Jadi tidak ada, mereka tidak menyalahkan satu sama lain. Bagusnya bagaimana semua tafsir itu kita gabungkan sehingga membuat khazanah ilmu bagi kita. Oh, rupanya begini. Jadi kita tahu Al-Quran itu dari semua sudut. Dari sudut tasawufnya kita tahu, dari sudut fikihnya kita tahu, dari sudut hadisnya kita tahu, dari sudut tafsir semua kita tahu. Ya. Sehingga membawa khazanah ilmu bagi kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini alasan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu itu lupa kepada saya? Kenapa kamu itu terperdaya dengan dunia ini? Kenapa tidak patuh kepada saya? Padahal saya itu, kata Allah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ada 3 kata kunci di sini, Pak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ini bedanya apa ini? Ya. Khalaqaka yang menciptakan kita dari belum ada menjadi ada. Kita ini dulu tidak ada. Kalau kita lihat dari tubuhnya, tubuh kita ini dulu tidak ada. Maka ketika di dalam rahim itu, ketika 4 bulan itu baru didatangkan roh kepada tubuh kita. Artinya apa? Dulu kita tidak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Satu. Yang kedua, roh kita dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Maka kita harus lihat 2, Pak. Dari sudut roh, satu lagi sudut jasad. Dulu roh tidak ada, kemudian roh itu ada. Dulu jasad belum ada, kemudian jasad itu ada. Inilah maksudnya alladzi khalaqaka, yang menciptakan kamu. Sudah? Fasawwaka. Fasawwaka ini kalau istilah kita itu finishing. Jadi seorang itu ketika buat buat rumah, udah siap rumahnya, sudah, tinggal finishing. Ya, namanya finishing. Cek bacudu, kemudian ada sedikit-sedikit yang kurang lah. Ya, ada yang kurang sedikit. Ya, itu finishing namanya. Udah. Fasawwaka fa'adalak.
Apa itu fa'adalak? Fa'adalak ini rumah sudah selesai, finishing sudah selesai, tapi isinya belum ada. Dimasukkan isinya. Maka Allah mengatakan begini, kenapa kamu ingkar kepadaku? Kenapa kamu lupa kepadaku? Kenapa tidak mau beribadah kepadaku? Kenapa terperdaya dengan syaitan, dengan dirimu, dengan manusia, dan tidak mau beribadah kepadaku? Padahal saya menciptakan kamu. Dulu belum ada, kemudian ada. Sayalah yang menyempurnakan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya memberikan roh kepadamu. Sudah? Kemudian yang ketiga, fa'adalak. Fa'adalak kalau bahasa kita kan memberikan perabot. Saya memberikan rezeki kepadamu. Saya memberikan sesuatu kepadamu. Kamu minta, saya berikan kepadamu. Apa yang menyebabkan kamu ingkar beribadah kepadaku? Ini kalau kita kira-kira apa? Tidak cukup ibadah kita apa? Untuk membalas nikmat tidak cukup. Hantep ya. Oh, ini saya mau balas nikmat ini berkat Allah. Hantep nikmat. Tidak sanggup kita balas. Seperti kita ingin membalas nikmat sama kedua orang tua. Tajak tu kau runci. Kita bawa duit miliaran, triliun kita bawa. Kita bawa ke orang tua. Nyopeng. Ibu sudah membesarkan saya, melahirkan saya, ambil duit triliunan ini. Ngecok mah. Tidak sebanding katanya. Nak mau diambil. Tapi coba kunjungi orang tua seminggu sekali, Pak. Sebulan sekali pun boleh juga. Bawa satu sirup saja, Pak. Satu sirup saja bawa. Atau 1 kilo gula bawa. Berapalah harga 1 kilo gula? 15.000, Pak. Coba bawa. Ketika bawa ke orang tua, senangnya luar biasa orang tua kita. Bukan gara-gara sirup itu. Bukan gara-gara gula itu. Gara-gara apa? Anak saya teringat rupanya kepada saya. Itu ulun nih. Seminggu tinggal aja. Sebulan tinggal aja. Ya memang. Demikian pula ketika kita beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, teringat rupanya dia kepada saya. Itu yang dianggap dia apa oleh Allah. Ya ini oleh Allah, dia teringat saja kepada saya sudah cukup, kata Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu saja konsep hidup. Jadi artinya apa? Fadhkuruni adzkurkum. Konsep hidup kalian selalu kalian teringat kepadaku, kata Allah. Washkuruli, berterima kasihlah. Saya berikan sedikit, terima kasih. Saya berikan banyak juga, terima kasih. Bersyukur kepada Allah. Wala takfurun, jangan kamu kufur kepadaku. Itu saja. Orang tua kan yang dianggap itu saja. Asal anaknya sudah datang ke rumah, senangnya luar biasa. Walaupun cuma bawa segelas, 1 sirup, membawa 1 kilo gula. Padahal berapalah 1 kilo gula. Tapi coba kita bawa triliunan duit. Ini mak ya sebagai ganti sudah melahirkan saya. Nak mau dia. Apa kata tidak sebanding? Nak mau saya. Nak mau dia. Tapi bawa gula itu mau dia, bukan di gulanya tidak. Ya, jadi di mananya anaknya teringat kepada orang tua, senangnya dia luar biasa. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini beda. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi yang khalaqaka menciptakan, fasawwaka finishing, memberikan roh dan lain sebagainya, fa'adalak memberikan rezeki kepada kita, memberikan ini, berikan itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya, Pak. Mana sudah? Fi ayyi suratin masya'a rakabat. Ya, ini agak kasar sedikit pembahasan ini, Pak. Kita kalau menuju ke dalam tafsir As-Sa'di, apa kata Imam As-Sa'di? Fi ayyi suratin masya'a rakabat. Sebenarnya Allah itu kalau Allah mau bisa merakit tubuh kita. Ini versi tafsir tafsir Sa'di, Imam As-Sa'di. Bisa saja kalian dirakit oleh Allah fi surati kalbin wa khinzir. Kalau kalian ingkar kepada Allah, bisa saja dirakit kalian itu menjadi bentuk anjing dan babi. Ya. Ketika lahir sudah jadi anjing dan babi, tapi Allah tidak mau. Ya. Saking sayangnya Allah kepada manusia, maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, Allah itu raufun, Allah itu dengan manusia itu lebih Allah cintai manusia dibandingkan yang lain. Ya, dibandingkan makhluk lain. Wa kana bukan bil mukminin, ada satu lagi al-insan, an-nas ya. Allah itu lebih sayang, lebih cinta kepada manusia dibandingkan yang lain. Makanya di dalam surah Ar-Rahman, wada'aha lil anam. Anam itu apa? Anam itu manusia. Semua ini bumi ini, isinya apa yang ada di dalamnya dan di dalam bumi ini, di semua Allah katakan wada'aha lil anam, untuk manusia semuanya, kata Allah. Cuma manusia saja tidak teringat kepadaku, tidak berterima kasih kepadaku. Semuanya aku berikan kepada dia. Makanya iblis kan protes, Pak. Iblis, syaitan protes kepada Allah. Allah tidak adil, katanya, Pak. Dijawab oleh Allah, kenapa tidak adil? Kenapa Adam engkau berikan semua fasilitas kepada dia? Kenapa berikan ini, berikan itu? Kami kenapa tidak engkau berikan? Bengeh iblis, Pak. Makanya iblis itu dari dulu sudah benci kepada Nabi Adam dan keturunan-keturunan Adam.
Karena apa? Karena iblis sudah beribadah 1500 tahun lamanya. Iblis dikeluarkan dari rahmat Allah gara-gara Nabi Adam alaihissalam. Makanya iblis itu ketika ditanya, kenapa engkau marah sekali kepada Adam? Karena Adamlah kami itu Allah benci kepada kami. Padahal kami sudah beribadah 1500 tahun lamanya. Padahal Adam itu belum beribadah, sedikit pun dia belum beribadah. Ya, kata iblis. Makanya iblis protes kepada Allah lagi. Tidak adil ya Allah. Kenapa seluruh fasilitas dunia engkau berikan kepada Adam, cucu-cucu Adam? Engkau tidak adil ya Allah. Dikatakan oleh Allah, apa yang tidak adil? Tempat saya tidak ada. Engkau jadikan ini wada'ahal lil anam, semua untuk manusia. Kami apa ya Allah? Apa Allah katakan? Tempat kalian jelas juga kata Allah. Tempat kalian itu di tempat keramaian itu tempat kalian di situ. Makanya pasar itu tempat-tempatnya. Kedai-kedai kopi, rame-rame itu. Maka trip-trip kedai kopi, Pak. Trip-trip di pekannya, Pak. Jadi di pekannya asal sudah apa namanya? Ya nyumbet trip-trip nah. Ya kopi pancung yang mengjum di ulai namanya. Anak habis-habis ya, Pak. Maksudnya begini, Allah mengatakan kalau kamu lama-lama di tempat keramaian, yang ada dosa saja di situ. Seorang kalau lama-lama duduk kedai kopi, hana lain, hana mungkin cerita agama ini. Bagaimana masalah fikih, hana mungkin ya, Pak. Hana mungkin. Pasti cerita orang lain. Yang tipulan bagaimana menurun? Ya pasti orang lain ya, Pak. Maka kalau lama-lama itu kita makin buat maksiat terus itu. Maka Allah katakan kepada iblis, tempat kamu itu di tempat keramaian. Ya namanya. Kemudian tempat kamu itu juga di tempat-tempat yang kotor, yang jorok. Setan, oh ya kapahlah berarti kan ada tempat lu. Di mana di tempat yang jorok? Tempat buang air besar, air kecil, itu tempat setan semua. Maka jangan lama-lama di tempat buang air besar dan air kecil. Apalagi dengar di sini, Pak. Karena itu tempatnya setan ya. Maka kenapa masuk WC suruh baca doa, keluar WC juga suruh baca doa. Kemudian iblis dan setan sudah senang, alhamdulillah kita sudah punya tempat. Ya. Jadi seburu-burunya iblis tahu terima kasih dia kepada Allah. Iblis dia takut kepada Allah. Iblis dia minta izin kepada Allah kalau macam-macam. Fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Dia tahu terima kasih. Inni akhafullah, saya takut sekali kepada Allah. Ucapan ini keluar tak dari manusia? Ada manusia mengatakan saya takut sekali kepada Allah. Nah, jarum ya, Pak. Ada enggak manusia yang seperti iblis, Pak? Dia minta izin dulu kepada Allah ketika ingin menyakiti orang lain? Tidak. Dia ingin membunuh orang lain, ya Allah, izinkan saya membunuh dia ya Allah. Ada. Cok parang dak aju. Tapi iblis ketika ingin menggoda seseorang, dia minta izin sama Allah. Fa bi izzatika la ughwiyannahum. Boleh enggak ya Allah saya goda si fulan? Boleh enggak? Ila izin lewat Allah. Karena Allah sudah mengatakan kamu tidak bisa macam-macam dengan hambaku. Tidak bisa macam-macam. Makanya iblis setiap menggoda kita, setiap dia macam-macam dengan kita, sebelumnya sudah konsultasi dulu pada Allah. Boleh enggak ya Allah saya goda dia? Ya, termasuk Nabi Ayub alaihissalam. Ketika akan digoda oleh iblis 19 tahun sakit, dia sudah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis ketika ingin mencelakai Nabi Ayub sudah minta izin, ya Allah izinkan ya Allah saya fa bi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Apalagi level-level kita, level Nabi Ayub saja seperti itu dibuat oleh iblis, apalagi level-level kita. Tetapi tidak perlu kita takuti iblis itu, karena dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali setelah minta izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berbuat ya. Makanya iblis mengatakan lagi, buh kaji ya Allah. Adam sudah jelas makanan yang ada di bumi semua makanan Adam. Makanan kami apa? Dijawab oleh Allah, makanan kalian itu yang dimakan oleh manusia yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu jatah kalian semua itu. Gede ada JB hana bismillah, Pak, itu jatah setan di situ. Nanti ada yang bertanya, bagaimana setan minum? Bagaimana setan makan makanan kita? Dijawab di dalam tafsir Al-Qatadah. Apa kata Imam Al-Qatadah? Asy-syaitanu yadzuqu wa yat'am. Setan bisa merasai makanan kita dan dia bisa kenyang dengan makanan kita. Ya, disitulah makanan setan. Maka setan, kalau ada orang yang tidak membaca bismillah, maka setannya tembun-tembun, tehat-tehat. Ya, tehat-tehat setannya, tembun-tembun. Karena jatah makanan kita sudah dimakan dia. Dan kita ini pijo-pijo. Makan segini penuh. Nyohana penuh atau piring pulang peng. Penuh atau piring. Yang penting makanannya banyak. Makanannya banyak tapi pada minum apa? Ya, yang menyuruh-uruin dadanya yang nana baca bismillah dah. Ya, dadanya yang kemungkinan hana baca bismillah ya. Ada orang yang gizinya cukup, semua cukup. 4 sehat 5 sempurna. Bahkan bukan 5 sempurna, 6 sempurna lagi, Pak. Alih kuku kayak apa vitaminnya cuma sakit juga nih. Sakitnya, macam-macam sakit. Yang datanya nana baca bismillah. Ya, nih, Pak. Habis baca bismillah, ketika habis makan ini apakah ada terima kasih kepada Allah? Alhamdulillah. Kemungkinan engkaunya bahan lain. Ya.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan fi suratin masya'arakabat. Kata Imam As-Sa'di, kalau Allah mau, Allah bisa merakit kamu dari rahim ibumu. Kamu seperti anjing dan babi, kata Imam As-Sa'di. Fi surati kalbin wa khinzir. Memang agak kasar sedikit ini. Kenapa? Karena Imam As-Sa'di ingin memberikan gambaran kepada kita. Kenapa tidak teringat kepada Allah? Kenapa tidak mau beribadah kepada Allah? Kalau Allah mau, kita ini sudah jelek-jelek, sejelek-jelek rupa diciptakan oleh Allah. Fi suratin masya'arakabat. Ya. Makanya nanti ada manusia diciptakan, ada yang hitam, nah yang putih, nah yang penuh, nah yang panjang, nah yang pijuk, nah yang tembun, ya macam-macam. Fi suratin masya'arakabat. Kalau Allah mau bukan seperti itu. Ya, ini versi tafsir Imam As-Sa'di. Tetapi penafsirnya tidak mengomentari ini. Arti tidak mengomentari apa? Beliau cuma mengatakan begini. Salah satunya Imam Al-Qurtubi. Kata beliau itu, kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirakit oleh Allah, tidak sama semua. Bahkan sidik jari kita pun tidak sama, semua tidak sama. Manusia itu ada yang model begini, ada yang begini, ada yang begini, macam-macam modelnya. Ini namanya fi suratin masya'arakabat. Rakabat itu dirakit. Jadi rakitannya itu beda-beda, ya. Speknya juga beda-beda. Kemudian juga apa namanya, yang menentukan dia itu hebat atau tidak hebat, ini seperti Rasulullah katakan, ini di sini Pak, at-taqwa hahuna. Ini yang membuat dia hebat. Jadi bukan ini Pak, ya, bukan ini membuat dia hebat, tapi ini yang membuat dia hebat. Hati itu membuat seorang hebat. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu, ketika disebutkan hati, selalu disebutkan kehebatan hati. Ketika disebutkan akal, selalu ayat itu untuk apa namanya, mencaci maki manusia. Kalian punya akal tapi tidak pernah mengenal saya. Kalian saya berikan nikmat, afala ta'qilun, apakah tidak punya akal? Maka ketika akal disebutkan di dalam Al-Quran selalu hal-hal negatif. Ketika hati disebutkan dalam Al-Quran, itu kebanyakan itu adalah hal-hal yang positif. Walaupun nanti ada juga disebutkan di situ penyakit hati. Ya. Jadi makanya hati ini hebat sekali. Saking hebatnya hati ini, Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Kalau kamu ingin beribadah dan mengetahui siapa itu Allah, melalui hatimu, bukan melalui akalmu. Maka kenapa sekarang tidak ketemu-ketemu? Siapa itu Allah? Bagaimana Allah dengan akal? Enggak pernah ketemu. Tapi ketika dia deteksi dengan hatinya akan ketemu. Ya, dia akan beriman kepada Allah. Iman itu di sini, bukan di sini, Pak. Kecerdasan itu di sini dan bukan di sini. Maka ketika seseorang mendapat berita baik, oh anak saya sudah lewat, apa nama anak saya sudah bisa menghafal Quran, yang kita pegang apa ya? Alhamdulillah, nyodama lewat. Hati nama. Alhamdulillah nilu kayak hafal Quran. Alhamdulillah nilu kayak sembahyang. Ya, Mak. Nggak ada begini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak ada. Karena apa? Kita melapor kepada hati kita, begitu hebatnya hati ini, Pak. Semua kita melapor kemari. Ketika ada musibah begitu juga. Ini si fulan begini. Ya Allah, ini hati. Ya Allah, kenapa begitu? Kita baik pegang ini, Pak. Tidak ada. Ya Allah, kenapa begitu ya Allah? Ya, Hana, Pak. Karena banyak orang yang cerdas akalnya, tapi hatinya tidak cerdas. Ada orang ilmunya cerdas tapi tidak salat, tidak santun, hana akhlak, hana moral ya Pak. Ininya cerdas ini Pak. Ya, nih. Makanya Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah dari pertama sekali diajarkan ini dulu diajarkan. Hana ya purno matematik, purnonya, hana purno ilai ya. Akhlak ilai purno. Kalau akhlak sudah beres, nyo beres insyaallah ya Pak. Tapi menyonyo ka beres, nyo hana beres ya. Dia pandai ini pandai itu, bahkan ketika dia mau berinfak bersedekah, dia bukan menggunakan hatinya, tidak menggunakan akalnya. Uang ada 1 juta, sedekah 100.000, 1 juta kurang 100 kurang 900, kurang pengluk kargo, ya main akal ya Pak, main akal. Maka seorang waktu itu yang cerdas cuma akalnya saja, hatinya tidak cerdas. Maka kenapa seorang malas untuk berinfak, malas untuk beribadah? Ketika akan beribadah dia selalu menggunakan akalnya. Ini kalau saya beribadah, saya tinggalkan kedai 1 jam, dalam 1 jam itu bisa ada laba sekian ratus ribu, rugilah saya. Iya nama. Allah nanti aja ibadah dulu, nanti ibadah. Ini sekarang melayani pelanggan dulu. Kalau 1 jam saya tutup kedai, maka akan rugi saya. Apalagi 2 jam dan 3 jam. Dia menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya. Dia tidak tahu yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Kalau orang cerdas hatinya, kios itu dia tutup, tidak ada masalah, nama talah yo. Nyonya bebedudung kedai Allah, habis jilun. Ini kios ini kalau terbakar ini habis. Kalau Allah Subhanahu wa taala pelanggan itu ditarik semua oleh Allah dan dia pergi ke tempat lain, kita juga habis. Kenapa? Karena tidak cerdas ininya. Yang cerdas cuma kepalanya saja. Ya, sudah. Saya rasa cukup dulu. Kita sampai ayat ke berapa ini? Ke-8 ya.
6, 7, 8 ya. Jadi 3 ayat saja dulu. Ya, jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Pertemuan selanjutnya nanti kalla bal tukadzibuna biddin. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Musibahnya tuh musibah orang lain. Iya. Misalnya alhamdulillah ya Allah, si A atau si B, si Fulan atau si Polin, dia sudah dipukuli orang lain. Iya. Musibah orang. Iya. Boleh nggak atau gimana tuh secara agama kita? Oh iya iya. Ini sama seperti yang saya ungkapkan itu, di Arab itu ada beberapa kelompok-kelompok tertentu di Timur Tengah. Kalau ada orang meninggal itu mereka mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada yang meninggal, ini saudara kita meninggal, alhamdulillah. Ya, Pak. Artinya alhamdulillah kan doa itu. Rupanya saya tanya sama kabilah itu, sama kelompok itu, kenapa kalian kalau orang lain meninggal kenapa ucapkan alhamdulillah? Saya nggak paham lagi. Karena kalau kami di Indonesia itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata mereka? Jangan salah paham dulu kalian. Alhamdulillah itu artinya apa? Terima kasih kepada Allah. Karena dengan meninggal ini ibadah tidak ada lagi, semua tidak ada lagi, kita tidak susah lagi. Hanya susah ini apa? Tidak ada mikir apa-apa lagi kita kalau sudah ke alam barzakh. Itu bagi orang yang beribadah. Ya. Tapi bagi yang tidak beribadahnya mikir juga dia ini kamati lo, kabeh lo nih, kamati lo nih. Ini belum lagi hari kiamat ini sudah begini, susah nih Pak. Ya, jadi makanya alhamdulillah itu bagi orang-orang beriman itu didoakan oleh saudaranya, alhamdulillah dia sudah meninggal dunia. Dia sudah menerima janji Allah. Dia sudah menerima nikmat Allah yang belum dilengkapkan oleh Allah di dunia ini. Di dunia dia ngomongin orang lain, beginilah begitulah, dia susah payah, dia tidak susah lagi. Kita kalau ingin cari nikmat sudah ada di depan kita di alam barzakh itu, sudah ada kita. Mau apa saja sudah ada semuanya. Tidak usah bersusah payah lagi. Maka doa dari orang-orang lain alhamdulillah. Tetapi ada juga orang yang ini menggunakan alhamdulillah itu karena benci pada orang lain. Ketika si fulan meninggal, alhamdulillah, bah meninggal ini. Urung bekacau gempung, ya, bekacau gempung bah meninggal, bukan ada yang meninggal. Ya, namanya. Ada juga yang begitu, Pak. Kita harus tanya dulu alhamdulillahnya apa itu. Tetapi kalau di Indonesia kita, kalau kita ucapkan orang meninggal alhamdulillah itu bermasalah, ya, Pak. Biasanya di mic kita ambil mic, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah meninggal saudara kita, ya. Namanya Muhammad. Tapi kalau kita ambil mic, alhamdulillah sudah meninggal saudara kita Muhammad pada jam sekian, tanggal sekian, itu keluarga sanak famili datang ke masjid. Tuai mengapa ini parang ya. Itu ya bukan alhamdulillah ya. Karena itu apa tidak paham ya. Tapi kalau mereka paham, seperti kabilah tadi mereka paham, setiap meninggal alhamdulillah ya. Jadi itu bisa juga, itu berdoa bisa juga, doa untuk orang lain boleh juga. Ketika seorang sakit ya, alhamdulillah. Tapi jangan ada niat macam-macam, Pak. Sebagian orang karena dengki sama saudara kita itu, dia diberikan nikmat, diberikan jabatan, diberikan harta banyak. Ketika dia sakit, alhamdulillah, bahjirah, ada bagaimana. Tapi ada juga orang melihat setengah semangat, alhamdulillah ya Allah, ini pelajaran bagi beliau. Dulu beliau tidak salat, mungkin mudah-mudahan dengan diberikan penyakit oleh Allah selama beberapa hari ini beliau teringat ibadah. Biasanya orang ketika diberikan sakit dia teringat ibadahnya, dia teringat ibadah. Ya, berbeda ketika dia dipenuhi dengan nikmat, sibuk dengan proyeknya, sibuk dengan itu, sibuk dengan ini. Ketika dia tidak sibuk lagi atau dia diberikan musibah oleh Allah, dia baru teringat, ya Allah, baru teringat pada Allah. Ya. Seperti kita berada dalam pesawat. Pesawat itu sudah goyang-goyang, ya, goyang-goyang. Jadi pilot sudah memberitahukan kita sudah berada di tempat yang tidak tidak layak dan tidak layak terbang ya. Udah goyang-goyang. Itu di dalam kapal apa? Yang salat tidak salat, yang ini la ilaha illallah, la la ilaha illallah ya. Yang salat pun la ilaha illallah, yang tidak salat pun lebih-lebih ya ilaha illallah kabeh lu kamatilu. Sudah sibuk dia, Pak, sudah sibuk. Tapi ketika pesawat itu biasa seperti biasa lagi, udah lupa lagi dia kepada Allah. Makanya seseorang itu akan teringat kepada Allah ketika diberikan musibah oleh Allah. Maka berterima kasihlah kita ketika didatangkan musibah itu. Kita tidak tahu pelajaran apa di balik musibah itu. Makanya alhamdulillah saja dulu. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan yang terbaik bagi saya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi pep. Kalau mau pep itu tidak ada solusi apa-apa. Memang tidak ada apa-apa. Rumah kita terbakar. Kenapa begini ya Allah? Tidak ada solusi apa-apa.
Tapi ketika kita alhamdulillah, itu ada nilai plus kita sama Allah Pak, dan sama malaikat. Kan sudah ada ini. Tapi kalau kita mau pep-pep itu maka respon negatif dari malaikat. Apa orang ini nak pandai terima kasih ini? Padahal Allah membakar ini dia akan dapat yang lain. Dia nak tahu dia. Kalau dia tahu mungkin dia akan menguji Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penutup ya Pak. Ini contoh ya. Contoh analoginya begini. Kita itu ketika datang, kita ada proyek di Jakarta Pak. Proyek di Jakarta, proyek miliaran itu, bahkan triliunan. Jadi diundang kita untuk datang proyek itu, menghadiri rapat itu siang-siang ya. Maka kita berangkat dengan pesawat pagi-pagi sekali. Ketika mau berangkat dengan pesawat mau berangkat, kita lupa bawa tiket, lupa bawa nomor booking, lupa bawa semuanya. HP tinggal, semua tinggal. Ketika itu kata pegawai ininya, tidak bisa Pak, tidak bisa, harus ada nomor bookingnya, harus ada. Kamu proyek saya di Jakarta ini. Ini kalau nggak berangkat, tidak bisa Pak. Nggak bisa, Bapak harus ini, semua harus Bapak lengkapi dulu syarat ini. Oh nggak ada, saya di rumah. Akhirnya kita pulang ke rumah. Ketika kita pulang ke rumah, ketika balik lagi, pesawat sudah terbang. Ketika pesawat sudah terbang, kita marah-marah, pep-pep. Saya tuntut kalian semuanya. Manajer ini saya tuntut, ini semua tuh penerbangan saya tuntut, semua saya tuntut. Saya sudah hilang proyek saya triliunan proyek saya sudah hilang. Rupanya 5 menit kemudian, dapat berita kapal yang terbang tadi sudah meledak. Ketika meledak, oh ya Allah, untung saya tidak ada di situ, ahli benar. Kemudian dari manajer nanya, jadi kamu tuntut saya? Nah, jadi terima kasih ya, terima kasih ya. Gara-gara kalian ini saya tidak jadi kemari, terima kasih dia semuanya. Kalau saya berangkat, proyek hilang, saya juga hilang. Ya. Ini saya tidak berangkat, proyek hilang, saya masih hidup, paling enggak masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setiap yang negatif itu, jangan negatif dulu kita pikir. Makanya alhamdulillah sebenarnya, alhamdulillah. Mungkin ada nikmat di belakang ini, mungkin ada rahasia di belakang ini. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.